Shalom Bapak Ibu. Di dalam Injil Matius, tampaknya ada dua ayat yang saling berdampingan, namun tampaknya tidak berpaut ya Bapak Ibu, yaitu di Matius 28, di ayat 18 dan 19. Mengapa seperti tidak ada hubungannya? Tapi ini bertaut ya Bapak Ibu ya. Mari kita simak dan buka ayat ini. Matius 28 ayat 18 itu menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Sedangkan Matius 28 ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Sekilas ya, memang kelihatannya seperti dua pernyataan yang tidak berhubungan. Ayat 18 ini bicara soal otoritas Yesus. Ayat 19-nya langsung lompat ke perintah misi, Bapak Ibu. Jadi ayat 18-nya itu tentang Yesus, ayat 19-nya tentang kita. Namun kalau kita perhatikan lebih dalamnya, justru ayat 18 adalah dasar dari ayat 19. Mengapa demikian? Logikanya begini Bapak Ibu. Di ayat 18, Yesus menyatakan otoritasnya. Setelah kebangkitan, Yesus menegaskan bahwa seluruh kuasa di sorga dan di bumi itu ada padanya. Artinya, ia bukan hanya guru rohani, tetapi raja kosmik yang berhak memerintah dan mengutus. Nah, di ayat 19-nya, perintah itu diberikan oleh Yesus kepada kita. Otoritas itu menjadi kenyataan, Bapak Ibu. Karena dialah yang berkuasa, maka mandatnya untuk memberitakan Injil berlaku universal. Kata kunci di awal ayat 19 itu adalah karena itu. Bahasa Yunaninya oi, artinya itu ada hubungannya antara 18 dan 19. Konsekuensi dari otoritas Yesus, para murid diperintahkan pergi dan menjadikan semua bangsa murid ini. Jadi hubungan ayat 18 dan 19 itu adalah sebab akibat. Sebab Yesus berkuasa penuh sebagai dasar otoritas, akibatnya ia berhak memberikan perintah agung, yaitu tugas misi. Kalau tanpa ayat 19, ayat 18 itu hanya jadi deklarasi kuasa tanpa aplikasi praktis. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Matius 28 ayat 18 dan Matius 28 ayat 19 bukanlah dua pernyataan yang tidak nyambung, melainkan satu rangkaian logis ya Bapak Ibu. Ayat 18 itu menyatakan otoritas Kristus, ayat 19 itu mandat misi berdasarkan otoritas itu. Ibarat seorang raja yang berkata, "Aku adalah penguasa negeri ini." Ini otoritas ya. Karena itu pergilah dan wakili aku untuk menaklukkan wilayah lain. Ini perintah. Jadi kalau kita simaknya, satu ilustrasi mengenai seorang raja dan utusan, ini begini Bapak Ibu. Bayangkan ada seorang raja besar yang baru saja memenangkan peperangan besar. Setelah ia naik tahta, ia berkata kepada rakyatnya, "Sekarang seluruh kerajaan ada dalam genggamanku. Semua kuasa sudah diberikan kepadaku." Setelah itu raja menunjuk para utusan dan berkata, "Karena itu, pergilah ke seluruh negeri. Kabarkan bahwa aku adalah raja yang berdaulat. Ajarlah mereka untuk setia kepadaku dan tandai mereka dengan lambang kerajaan kita." Apa yang terjadi? Pernyataan yang pertama, Bapak Ibu, aku punya dan percaya kuasa, menunjukkan adalah dasar otoritas. Sedangkan perintah yang kedua, pergilah, adalah tugas misi yang lahir dari otoritas itu. Kalau raja tidak punya kuasa, maka perintahnya lemah. Kalau raja hanya punya kuasa tapi tidak memberikan perintah,
maka kuasanya tidak berdampak. Lah, penerapannya bagi kita. Yesus di ayat 18 adalah Raja yang berdaulat penuh, karena seluruh kuasa di surga dan di bumi ada dalam genggaman tangannya. Dan Yesus di ayat 19, Raja yang mengutus kita memenuhi amanat agung. Kita melayani bukan dengan kekuatan sendiri gini Bapak Ibu ya, tapi dengan jaminan otoritas Kristus. Kita memberitakan Injil bukan sekadar tugas berat, tapi privilege karena kita utusan Sang Raja itu. Jadi hubungan antara ayat 18 dan ayat 19, Yesus tidak hanya memerintahkan kita pergi, tetapi ia lebih dulu menegaskan, aku berkuasa. Dengan demikian, kita pergi bukan dengan ketakutan Bapak Ibu, melainkan dengan keyakinan bahwa Sang Raja yang berkuasa itu menyertai kita. Kuasa dan amanat Bapak Ibu. Bapak Ibu, pernahkah kita itu merasa bahwa tugas melayani, menginjili, atau menjadi saksi Kristus itu terasa berat? Kadang kita ini takut ditolak ya, minder ya, atau merasa tidak sanggup. Tetapi hari ini, melalui 2 ayat ini, Yesus mengingatkan kita tidak diutus dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan otoritas Raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Yesuslah Sang Raja yang berotoritas di ayat 18 tadi. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah kebangkitan, Yesus bukan lagi sekedar guru, tetapi Raja kosmik. Seluruh kuasa ada padanya. Kuasa atas dosa, maut, roh jahat, bahkan atas bangsa-bangsa. Inilah dasar iman kita. Raja yang kita sembah tidak terkalahkan. Ilustrasinya bayangkan kalau seorang raja itu berkata, aku adalah penguasa seluruh negeri ini. Pernyataan itu menggambarkan dasar otoritas ya. Yesus itu sang raja yang mengutus di ayat 19 tadi. Setelah menegaskan kuasanya, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kata karena itu, Yunaninya on, itu menunjukkan hubungan logis ya. Karena Yesus berkata, maka kita punya mandat. Tugas kita pergi, tidak tinggal diam. Jadikan semua bangsa murid, bukan sekedar pengikut, tapi pembelajar yang taat. Baptis dan ajarkan, memperkenalkan mereka ke dalam persekutuan Tritunggal dan mengajarkan firman. Ilustrasi lanjutannya. Raja yang berkuasa itu lalu berkata kepada utusannya, karena aku raja, pergilah dan kabarkan kepada seluruh negeri bahwa aku berdaulat. Kuasa memberikan legitimasi kepada perintah, Bapak Ibu. Penerapannya bagi kita tidak perlu takut lagi menjalankan amanat agung karena otoritas Kristus menopang kita. Injil kita bawa bukan dengan keraguan, tapi dengan jaminan kuasa Yesus. Saat kita bersaksi di kantor, dalam keluarga, di sekolah, atau komunitas apapun, kita bukan bicara sebagai orang biasa, tetapi sebagai utusan Sang Raja. Jadi Bapak Ibu, tak bisa dipungkiri lagi. Matius 28 ayat 18 dan 19 itu pasti saling terkoneksi Bapak Ibu, saling terhubung. Ayat 18 adalah otoritas Kristus, ayat 19 adalah mandat misi yang dibebankan kepada kita berdasarkan otoritas itu. Seperti seorang raja berkata, aku berkuasa karena itu pergilah. Mari kita hidup sebagai utusan raja yang berkuasa itu. Melayani dengan kebenaran dan menjadikan banyak orang murid Kristus. Amin. Bapa yang berkuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa Kristus Yesus, Tuhan kami, telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Raja yang berkuasa, terima kasih, karena kami telah diutus dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan otoritas-Mu atas segala sesuatu. Tolong kami ya Tuhan, untuk melangkah dengan iman, pergi dan menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu,
dimulai dengan keluarga, lingkungan, dan tempat di mana Engkau menempatkan kami. Berikan keberanian saat kami takut, berikan kesetiaan saat kami lelah, dan berikan hati yang penuh kasih saat kami melayani bersama. Biarlah hidup kami itu menjadi kesaksian nyata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas dunia. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.